Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال. Dan ketujuh, nasihat daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kemarin itu, tidaklah seseorang diberi Allah 10 rezeki, melainkan dia selamat dari 10 bencana. Bila dapat rezeki ini, insyaAllah selamatlah dia dari bencana. Kemarin sudah kita bincang sampai 6. Yang ketujuh, apa rezeki itu yang membuat dia selamat dari bencana? Senantiasa kasih sayang. Di dalam hadis disebutkan innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Artinya hanya saja mengasihi Allah akan hambanya yang pengasih. Jadi mudah mau dapat kasih sayang Allah, kitanya jadi pengasih. Cuma di dalam masyarakat difahami kalau kita pengasih sama orang tak boleh marah. Ini salah. Jamaah, ini salah. Marah tetap boleh. Jangan lupa kita, marah itu bahagian dari makhluk, sama ada manusia atau hewan. Dengan ada marah, kita bisa melindungi diri. Dengan ada marah, kita bisa menyelamatkan orang lain, termasuk anak kita. Jamaah, masa tak kita marah anak kita, nampak dia melakukan sesuatu yang boleh jadi membahayakan dia. Kita tak marah. Karena tanda kasih sayang tak boleh marah. Kan keliru. Justru inilah orang tua-tua bilang dulu, jangan memanjakan anak. Tak satu dua kenyataan mengajarkan memanjakan anak ini berbahaya bagi si anak. Jadi pengasih bukan berarti tidak marah. Yang tak boleh itu asik marah-marah. Satu, yang kedua, tapi yang kedua ini buruk kali lah jamaah. Marah membabi buta. Itu kita ngerilah kalau itu jamaah kan. Jadi gini, antara iya dan tidak, ada masanya ya, ada masanya tidak. Tidak itu karena kita punya sifat marah. Iya perintah, tidak larangan. Kalau kau buat begini, bahaya kau. Jangan buat. Jadi gabungan dua itu jamaah. Tapi karena dia berfaham kalau pengasih tak boleh marah-marah, atau tak boleh marah begitu ya. Marah-marah taklah, kita tak setuju jamaah. Tak boleh marah. Kesudahan iya saja. Padahal dalam hidup ini ada ya, ada tidak. Efeknya anak jadi seakan-akan, cucu jadi seakan-akan tak tahu dia bahwa dalam hidup ini ada ya, ada tidak. Itu maka anak sekarang rata-rata cengeng.
Bukan cengeng mau nangis. Mentalnya nggak kuat. Kenapa? Karena asik diiyakan saja. Baik oleh orang tuanya atau oleh kakek atau neneknya. Jemaah. Asik diiyakan saja. Lah macam kita berkendaraan, macam mana mulus kosongnya jalan tol, tetap perlu rem. Tetap perlu rem. Enak juga lah jalan tol ni, tak ada halangan. Jalanlah sendiri jemaah. Tak usah pakai rem. Rem itulah tidak. Tapi karena anak sekarang rata-rata, coba kita dulu. Rotan tu naik tak? Kadang dibelah 4 rotan tu. Tap itu naik ke awak. Sekarang dimarahlah anak di sekolah. Lapor dia sama ayah maknya. Dibela tak? Dibela. Makanya anak sekarang rata-rata cemen mentalnya. Cemen mentalnya. Apa yang dia mau mesti terwujud. Efeknya kalau dia berkendaraan di jalan. Masing-masing kan kita di jalan nih. Kita mau nyebrang, dia mau lintas terus apa enggak? Yang kereta-kereta nih. Dia mau lintas terus. Mengapa? Karena enggak diajarin tidak. Semua maju terus, ya, maju terus, maju terus. Nah, tersinggung sedikit ngamuk. Dan sekarangnya pantik sedikit lah, marah. Marahnya yang lucu berjamaah. Itulah tawuran tuh. Tak berani saya, Ustaz, kata kawan tadi yang bawa mobil. Tengok tawuran kena pula awak nanti mundur kan. Mutar. Coba jamaah. Ini keliru. Namanya awak kasih sayang. Apa mau anak, apa mau cucu, turutilah. Keliru jamaah. Lau kanat Fatimatu saraqat laqata'tu yadaha atau kama qala Rasulullah. Bagaimana hadis yang paling tepat? Andai Fatimah anak perempuanku itu mencuri, kupotong tangannya. Rasulullah kata. Jadi, tapi tak bisa pula lah si marah saja, si marah. Tidak. Pujian perlu jamaah. Nah, maka kalau kita mendapatkan jiwa kasih sayang, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, insyaAllah itu akan selamat kita dari bencana. Mudah-mudahan jamaah. Ketujuh, ke-8, senantiasa mencintai dan malu karena Allah. Mencintai sesuatu, malu dari sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Tebuk dada tanya iman. Bahwasanya Nabi bersabda, kullukum yuhibbu an yadkhulal jannah, terus sampai akhir nanti hadis ini riwayat Abu Nuaim. Kita baca terjemahnya. Setiap kalian ingin masuk surga. Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu maksudnya jamaah. Setiap kalian ingin masuk surga. Gitu kira-kira Rasulullah. Kullukum yuhibbu an yadkhulal jannah. Setiap kalian ingin masuk surga? Ya Rasulullah, jawab sahabat. Qala, petunjuk Rasulullah supaya masuk surga. Selamat kita di jalan berkendara kalau ikut petunjuk lalu lintas. Ini Rasulullah kasih petunjuk jamaah. 1, bersabda Rasulullah. Rasul bersabda, pendekkanlah angan-angan. Nomor 1. Saya dah bagi tahu cara pendekkan angan-angan. Iringi dengan insyaallah. Besok saya mau begini. Habis itu gini. Habis itu gitu. Habis itu gini. Oh, bisa lah ini. Tapi tak ada kesadaran insyaallah dia dalam jiwa. Tak ada jamaah. Ini disebut panjang angan-angan. Macam mana pun kita semua bakal pindah. Jamaah, kalau di dalam perut orang tua kita, saya tak tahu, mungkin kita pernah tahu, bayi-bayi prematur itu ada 4 bulan. Pernah kejadian? 4 bulan, lahir dia ada.
Saya tak tahulah jemaah. Kan prematur. Kita tak tahu takdir Allah Ta'ala. Kan? Bahkan kadang medis katakan tak panjang umur bayi ini. Padahal sampai dewasa, sampai terus jemaah. Tetapi umumnya bayi dalam rahim 9 bulan. Jadi masa hidup kita di alam roh, kemudian pindah ke alam rahim. Pindah ke alam dunia. Pindah ke alam barzakh atau kubur, bukan kuburan. Setiap yang mati pasti masuk ke alam kubur, belum tentu masuk ke kuburan. Karena kuburan bukan alam kubur. Kuburan itu alam dunia. Kan di dunia kita tanam tuh jemaah. Jadi alam kubur pasti masuk, kuburan belum tentu. Contoh yang paling nyata, tak boleh kita lupa, tsunami 2004. Ada berapa banyak jenazah yang tidak ditemukan. Jadi alam roh, pindah kita ke alam rahim, pindah kita ke alam dunia, pindah ke alam barzakh, akhirnya nanti pindah ke alam akhirat. Itulah terakhir ya jamaah. Dari alam rahim ke alam dunia kita sebut lahir. Ya. Dah lahir anak si fulan-fulanah. Dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur kita sebut mati. Padahal sebetulnya pindah alam aja, pindah lokasi hidup. Pindah jemaah. Jadi dari alam barzakh nanti barulah pindah ke alam akhirat. Itu tak pindah lagi. Tinggal cari lokasi lah. Apakah neraka? Apakah surga? Nah, si bayi menerima atau menolak. Dengan seserius dirinya menolak, tetap saja dia pindah ke alam dunia. Kita macam mana pun ingin tetap di sini, tetap saja pindah ke alam barzakh, alam kubur. Barzakh, barzakh. Tetap kita pindah ke alam kubur. Bagaimanapun. Karena itu rugilah kalau panjang angan-angan. Jamaah rugi. Rugi kali. Karena keinginan kita lebih panjang dari umur kita. Keinginan kita itu lebih panjang dari umur kita. Sedangkan kita akan pindah lokasi hidup. Maka rugi. Karena itu jangan panjang angan-angan. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang belum sampai, yang sekarang pasti. Sekarang kalau tengok jam 6 kurang 10, inilah yang kita punya. Yang lalu dah lewat. 6 kurang seperempat dah lewat, tak bisa dijemput tuh. 6 kurang 5 belum tahu sampai. Yang sekarang. Makanya yang sekarang gunakan sebaik-baiknya untuk hasilkan pahala. Kan ngeri, sedang-sedang dengki, tahu-tahu mati. Kan ngeri, sedang-sedang panjang-panjang angan-angan, tahu-tahu mati. Ada yang begitu? Kalau ada yang bilang tak ada, kurang kali dia menengok hidup ini. Maaf jamaah. Sedang zahir kita tak tahu dalam lah. Na'udzubillah. Kita tak boleh hukum dalam. Zahir kita tengok sedang melempar jumrah, mati. Jamaah. Kan? Nenek saya lah tu. Jamaah sedang melempar jumrah, mati. Mana bisa jenazah bawa sini? Jamaah. Suami beliau tu abang kandung nenek saya. Berarti kan saya manggilnya juga nenek jamaah. Sedang berzina, mati. Berzina, sedang berzina, jamaah. Zina betul, mati. Coba.
Alhamdulillah berkat internet nampak kita tu. Sedang baca Al-Quran, mati. Sedang sembahyang, mati. Saya tak tengok di negeri mana lah itu. Sedang isi pengajian, mati. Coba jemaah. Sedang khutbah Jumat, mati. Yang maksiat pun begitu. Sedang buat maksiat, mati. Lah kan rugi kalau panjang angan-angan. Yang lalu sudah lepas, tak bisa dijemput apapun usaha kita. Yang akan datang belum sampai, yang sekaranglah milik kita. Maka buat yang milik kita ini baik. Satu, kata Rasulullah, pendekkan angan-angan. Kedua, wa asbitu ajalakum baina absarikum. Yang kedua, tetapkanlah kematian di hadapan kalian. Mati itu di hadapan kita. Jemaah, tetapkan tu. Laki ibu itu sedang sibuk cari kendaraan untuk membawakan ibu ni, kerana waktu itu agak sakitlah, sekarat jemaah. Saya sebelah kanan ibu itu. Lakinya belum sampai pulang mencari transportasi. Ibu itu pun mati. Mati jemaah. Saya sebelah kanan ni. Adalah anak dia seorang. Artinya waktu itu Israel kan ada di situ berarti. Jemaah. Setelah selesai meninggal tu saya pun balik ke rumah. Berarti Israel situ. Saya mikir. Ngeri juga dalam hati saya, jemaah. Ngeri juga Israel. Cara-cara seluruh, apa jadinya kalau dia salah cabut? Cara-cara seluruh. Situlah dia berarti. Karena tak ada jarak saya dari ibu itu. Tak ada jarak. Saya mikir. Padahal yang lain-lain orang mati, awak di situ. Situ juga nyawa aja, tapi rasa sekali. Coba. Jadikan mati itu di hadapanmu. Itu jalan masuk ke surga. Sehingga kalau kita begitu, enggak sempat tuh piktor. Apa piktor? Pikiran terkotor. Tak sempat. Suami nak selingkuhi bini dia tak akan sempat. Mati di depan apa mau selingkuh lagi? Sedangkan hidup kita jantan ni, hilang benda tu tak bisa apa-apa. Yang barusan di televisi je mah, yang bapak tu dioperasi, hilang katanya buah pelirnya. Jadi kita laki-laki ni, kalau dia letakkan malaikat maut atau mati di depan dia, itu jalan ke surga. Kenapa? Tak sempat apa-apa lagi. Tak akan ada pikiran selingkuh tu. Isteri pun, kalau diletak dia di depan dia mati, tak ada pikiran dia nengok jantan lain. Sama, perempuan sama jemaah. Sama. Tengok laki dia perutnya buncit-buncit tak tentu. Tengok jantan sebelah, mak badannya moisur nyawa. Sama. Tapi kerana kita faham sudah mati itu di depan, tak ada sempat kita ada fikiran mau selingkuh, menyelingkuh isteri kita. Tak ada jemaah. Mengapa? Tak sempat. Tak sempat. Jemaah. Itu cara Rasulullah mengingatkan kita semua. 2, 3. Wastahyu minal haqqal haya'i. Yang ketiga, malu kepada Allah dengan sebenarnya. Malu kepada Allah dengan sebenarnya. Qalu, ya Rasulullah, kulluna nastahi. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami pun malu kepada Allah. Apa maksudnya ini? Qala, laisa kadzalikal haya'u minallahi. Kata Rasulullah, bukan itu yang kumaksud. Bukan itu.
Walakinil haya'u minallahi alla tansawul maqabira wal bila wa alla tansawul jawfa wa ma wa'a wa alla tansawul ra'sa wa ma hawa. 3 jamaah. 3. Wa man ishtaha karamatal akhirah yad'u zinatad dunya hunalika istahyal 'abdu wa hunalika asaba wilayatallahi. 3 yang dimaksud Rasulullah malu ini. Bukan itu yang kumaksud. Malu kepada Allah, bukan. Tetapi satu yang dimaksud malu di sini, jangan lupakan kubur dan kemusnahannya. Nomor 1. Itu yang dimaksud malu oleh Rasulullah. Jangan lupakan kubur dan kemusnahannya. Diterima, ditolak, akhirnya kita datang ke kubur. Akhirnya jemaah, diterima atau kita tolak, aku tak mau, tetap juga kita datangi. Jemaah. Itu tak perlu rebut dan tak perlu ribut. Usah ribut. Kita pasti datang ke kubur. Itu yang Rasulullah maksud. 1. Jangan lupakan kubur dan segala kemusnahannya. Yang kedua, jangan lupakan perut beserta isinya. Jangan lupakan perut beserta isinya. Apa maksudnya nih? Makan tu yang halalan, thayyiban, la tusrifu. Jangan semua nak dihantam. Apalagi macam kita yang dah tinggi-tinggi umur ni, jangan semua nak dihantam. Beda makanan kita dulu dari sekarang. Makanan dulu umumnya sehat-sehat. Sekarang coba tengok jemaah. Tak usahlah saya ingatkan lagi, tahulah kita itu jemaah. Saya jemaah. Kita yang lebih tinggi umur dari saya sudah tentulah itu. Saya masih sempat cium wangi nasi itu. Di dapur dimasak, awak tak di dapur, masih awak cium lagi wangi nasi tadi jemaah. Sekarang awak letakkan hidung di tempat nasi itu pun tak ada lagi wanginya dah. Pertanyaanku jawab, kira-kira nikmat wangi tadi sudah tercabut belum? Sudah. Jemaah, sudah. Makan makanan sekarang mana yang sehat? Coba. Ragamnya banyak, tapi belum tentu sehat. Maka agama ajarkan perut jangan lupa, isinya jangan lupa, halalan, thayyiban, la tusrifu. 2. 3. Jangan lupakan kepala beserta pemahamannya. Maksudnya tadi, jangan piktor, jangan pikiran kotor. Jamaah, untung tahu di awak, rugi tahu di orang. Asalkan senang di awak, orang susah tak peduli. Islam mana yang mengajarkan begini? Islam mana jamaah? Islam tu ajarkan apa-apa setelah kau timbang kemaslahatan dirimu, timbang pula kemaslahatan orang lain. Itu ajaran Rasulullah. Ya. Dan siapa saja yang menginginkan kemuliaan akhirat, maka tinggalkanlah tipuan hidup dunia. Tinggalkanlah tipuan hidup dunia, bukan tinggalkanlah dunia. Tipuan ni hayal ni jamaah, tinggalkan. Itulah malu hamba kepada Allah. Itulah orang yang mendapat kasih Allah. Itu yang dimaksud dengan malu jamaah oleh Rasulullah. Ada pada kita, insyaAllah itu tiket ke dalam surganya Allah Ta'ala. Saya tak maulah urusan surga-surga ni. Jadi mau ke mana? Sedangkan tempat di akhirat cuma 2, surga dan neraka. Bahwa ada di tengah namanya A'raf. Itulah tempat
anak-anak yang belum baligh, ayah ibu muslimkah, non-muslimkah, itulah tempat orang-orang yang belum datang para rasul kepada mereka. Tetapi akhirnya nanti, menurut sebahagian ulama, mereka Allah masukkan ke dalam surga. Jamaah. Akhirnya ke surga. Terus mau kemana? Ya. Kesembilan, apalah rezeki yang kita dapat, kita akan selamat dari bencana. Ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diamalkan. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Yang diamalkan. Dalam satu naskah disebutkan yang senantiasa santun. Jadi ilmu bermanfaat, ilmu yang diamalkan, atau ilmu yang membuat dia menjadi santun. Santun ini bukan lemah lembut jamaah ya. Bukan. Kita udah ngajikan. Santun ini dia mengamalkan apa yang dia tahu. Ya. Nabi bersabda, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum an ta'allamu falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Pelajarilah ilmu yang kalian suka untuk dipelajari, maka tiada ilmu yang bermanfaat di sisi Allah melainkan yang kalian amalkan. Riwayat Ibnu Adi. Amalkan ilmu. Tetapi di masyarakat ada pemahaman. Tak usah ngaji banyak-banyak, nanti payah pula awak untuk mengamalkannya. Salah jamaah. Sebab sepanjang hayat wajib menuntut ilmu. Wajib. Ya. Kalimat menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Lakikah perempuan? Wajib jamaah. Jadi salah. Makanya dalam satu episode sejarah umat Islam luar biasa. Dalam hal ilmu kena ngaji sana sini. Makanya kita keliru. Ini aja udahlah. Salah jamaah. Dia mesti senantiasa mengaji. Tinggal lagi dalam mengamalkan tak bisa sekaligus. Saya ada ilmu saya tentang solat zuhur. Sekarang jam 10 pagi. Mau solat zuhur lah saya. Tak bisa. Mana bisa kita mengamalkan ilmu sekaligus? Tak mungkin itu jamaah. Karena ilmu itu diamalkan sesuai waktu dan tempatnya. Jangan kau tanya sama aku seluk-beluk haji dari A sampai Z. Akan kuterangkan. Walau sampai 7 kali 24 jam. Sanggup aku nerangkannya. Amalkanlah ilmu haji tadi. Macam mana ngamalkannya? Sekarang bulan Dah, macam mana ngamalkannya? Oh, udah bulan Zulhijjah sekarang. Tapi kita bukan di kota Mekah. Macam mana ngamalkannya? Di Madinah pun tak ada haji. Orang haji itu di Mekah saja. Jadi ilmu ini ada waktu dan tempatnya. Mana bisa kita amalkan semua? Tetapi jangan keliru. Kita tetaplah pergi mengaji, tetaplah menuntut ilmu. Nabi bersabda, musibah bagi kecerdasan, musibah afatul dharfil salafu, musibah bagi kecerdasan adalah sikap sombong. Ini dah kita ceritakan apa yang dimaksud dengan sombong. Tak kita ulang lagi. Dan musibah bagi keberanian adalah sikap jahat. Kadang-kadang orang salah gunakan keberaniannya jamaah. Salah guna. Sehingga digunakan kalau cara kita di sini menggertak orang, nakut-nakuti orang, itu salah. Dan musibah bagi sikap murah hati adalah membangkit-bangkit pemberian. Ada orang yang suka ngasih tapi suka nyeritakan. Kemana? Ji? Inilah antar haji, calon haji nih ke apa kalau kita? Asrama Haji Titik Kuning ya? Inilah ngantar nih. Alhamdulillah. Ya syukur juga lawak kata haji tadi. Ini udah orang ketiga aku berangkatkan nih. Tengok. Untuk apa dibilang? Karena catatan Raqib Atid sudah cantik.
Untuk apa? Ini musibah bagi orang yang baik hati. Yang suka ngasih-ngasih ini musibahnya tuh. Suka cerita-cerita. Jamaah, untuk apa? Kan? Nah, tadi musibah cerdas, musibah berani. Nah, ini musibah murah hati. Musibah bagi kecantikan adalah sombong. Sama lah itu kalau laki-laki ganteng, musibahnya sombong. Karena dia cantik, awak nak melamar dia, mahal dibuat dia. Padahal awak suruh baca Al-Falaq, tahap apa bacanya? Qul a'udzu birabbil falaq, katanya. Falaq pula kau sama aku, kata awak. Al-Falaq baca. Nah, kalau cantiknya, bohai. Mancung hidung tadi, macam sinabung. Putih kulit, rambut panjang. Cantik, oi sedap awak nengok aja. Ku tanya, kadang jantan-jantan yang lajang-lajang ni, kalau lapar bisa awak makan cantik tu. Awak tengok cantik bini dia, kenyang awak, kenyang, alhamdulillah. Ngantuk awak tengok bini tu segar balik. Bisa begitu. Datang sombong dia. Cak jamaah. Datang sombong. Belum lagi cara kita Medan ni ada pula uang hantaran. Mana ada dalam Islam tu? Tak ada aja mak, uang hantaran. Lebih hebat pula lagi uang hantaran dari mahar. Ku tanya itu, ngapa pakai uang hantaran? Ecek-eceknya agak-agaknya itulah macam apa harga diri. Kata orang tu, aku nanya, aku tak tahu je mak. Itulah harga diri. Ku bilang, kalaulah uang hantarannya segitu, sama aja dengan harga kereta nak tu. Kalau segitulah dia, macam menjual anak kesudahan. Hati-hati. Jangan gara-gara ini tersinggung lalu tak ngaji ahad depan. Tak ada dalam Islam jamaah. Mana ada tu? Pesta-pesta tu hukumnya apa? Sunat. Nutup jalan haram. Tapi katanya sakinah, mawaddah, warahmah. Macam mana tu? Aku harap ridho Allah ni. Sebelum sembahyang tenggen dulu. Macam mana tu? Itu macam mana tu? Jemaah. Jemaah tu. Dah? Jadi musibah bagi kecantikan itu sombong. Perempuan cantik bahasa kita. Ini maksudnya laki-laki perempuan. Cuma bahasa kita kalau perempuan cantik, laki-laki ganteng. Itu masuklah itu. Dan musibah bagi ibadah adalah malas. Itu musibah tu bagi ibadah. Mau malas saja jemaah. Tapi kena ada baik iman. Kalau tak awak lakukan, takut juga terbayang neraka tu di depan jemaah. Kita kapan rajin? Bukan. Pas tsunami. Rajin itu. Yang tak masuk masjid pun masuk tu. Jemaah. Pikirnya kalau masuk masjid selamat. Karena peristiwa di Aceh nampak begitu. Masjid selamat, orang-orang ke masjid. Jadi waktu ada isu tsunami, setelah itu kan psikologi kita heboh kali. Tsunami. Sampai awak tidur pun dibangunkan orang. Pan, ini ada tsunami. Aku tidur sedap aja, jangan tidur. Tsunami lah. Sampai dibangunkan awak malam-malam sedang tidur oleh tetangga. Pan, bangun pan, ni kabarnya tsunami. Dalam hati takkan 2 kali tsunami itu dah. Tahu kali Allah, takkan dibuat Allah itu 2 kali, takkan. Itu keyakinan aku lah jemaah. Sampai entah dari mana-mana nelpon aku. Tu macam mana tu? Katanya air belawan naik. Naiklah belawan. Air belawan naik. Biasalah itu. Aku tidur ya jemaah. Sampai bersibuk orang kalau pas ada isu tsunami mau masuk ke masjid. Itu tsunami itulah yang buat kita rajin. Yang encok-encok pun sembuh tu. Sembuh. Jemaah. Mak aku encok. Dia cerita. Jadi waktu sibuk-sibuk isu tsunami, sibuk je lah dia naik tangga masjid Jami' Belawan tu jemaah. Ternaik awak katanya. Itulah itu kata. Macam
Kita rajin nih kalau kena tsunami. Rajin tuh. Jemaah. Kalau yang tepat waktu kita, waktu buka puasa. Itu tepat waktu itu. Kalau yang lain-lain, tunggulah dulu. Jemaah. Ini ada kita mau rapat daerah. Apa? Ini daerah kita ini apa namanya ini? Titipapan ini apa? Paya rumput. Sebutlah. Mau paya rumput kah, mau simpang dobi kah. Kita mau musyawarah. Menyambut bulan haji ini macam mana? Jam berapa rapat? Jam 9. Hadir aja jam setengah 11 dah bagus. Tapi kalau untuk buka puasa, semuanya itu disiplin. Tepat waktu. Itu kita. Jadi musibah ibadah apa? Malas. Musibah dalam berbicara adalah bohong, tipu. Itu biasa tuh jamaah. Yang sikit dibuatnya banyak, yang banyak buatnya sikit. Cakap tu biasa. Dan musibah bagi ilmu adalah lupa. Dan musibah bagi sifat bijaksana adalah dungu. Maksudnya apa? Orang-orang yang bijaksana ni kadang-kadang terlihat dungu. Sampai kata orang, bodoh kali kau, entah apa kau bilang. Kalau enggak kau bilang kan untung kita. Padahal si bijaksana tadi dia berpaham, biarlah awak rugi sikit. Asal untung kita semua. Itu kalimat orang tua-tua, biar mengalah selangkah untuk maju 10 langkah. Kadang berseteru sipulan dengan sipulan. Untuk mendamaikan mereka, mau kita pihak ketiga mengalah dulu. Asalkan mereka berdamai. Maka terlihat kesannya kita yang mengalah ini macam dungu. Kesannya, jamaah, kesannya. Biar tahu kau Tarmizi, kata Allah yarham Buya Hamka. Buya Hamka lama di Medan, jadi tahu dia Bika. Bika apa? Ambon. Di Ambon sendiri tak ada Bika tu. Di Medan ada Bika Ambon. Kan ngeri itu jamaah. Ya. Ulama itu Tarmizi, kata dia. Allah yarham Buya Hamka. Ulama itu, dia macam kuih bika. Rupanya buat kuih bika ni di atas api, di bawah api. Jadi macam kuih bika, kata Buya Hamka. Dari atas dia dibakar oleh penguasa. Dari bawah dia dibakar oleh umat. Penguasa menekan ulama, umat pun menekan ulama. Penguasa menekan ulama karena boleh jadi ada program-program penguasa yang kurang pas secara agama. Ulama kata tidak, penguasa kata ya, terjadi tekanan. Umat kata ulama kok kayak gini, enggak berani sama penguasa. Padahal mereka sudah berusaha untuk menegakkan yang benar. Tapi mungkin penguasa belum lihat dapat tekanan dari bawah. Begitulah ulama itu Tarmizi. Kesannya jadi dungu. Sampai tak satu dua masyarakat bilang ulama ini penjilat. Tak mudah jamaah. Tak mudah. Ulama ini penakut. Tak mudah. Mestinya ulama itu melawan penguasa. Tak juga mesti begitu. Tahu Tusot? Tusot tahu Tusot? Syekh Jum tahu Tusot? Tahu ya? Kalau tak tahu berarti MKKB itu. Masa kecil kurang bahagia. Main Tusot anak-anak awak dulu jemaah. Awak mau masukkan angka 8. Kadang-kadang bukan langsung awak awak sodok angka 8. Angka 5 dulu awak sodok, tang, kena 8 baru masuk 8. Begitu ulama. Tak mesti dia menghadapi penguasa, tuk, begini. Tidak, kadang putar-putar. Di ayun-ayunnya dulu, cara Medan serampang 12. Diserampangkannya dulu 12 tu. 10 belum bisa. Tambah satu lagi. 11. 11 sudah mulai lemas. Tinggal ke-12 supaya pop tangkap. Kata umat, dasar ulama penipu.
ulama penjilat. Padahal begitulah ayunan tadi. Itu cakap Allah yarham bu yaham kepada Tarmizi. Tarmizi mana nih? Tarmizi Tahir, mantan Menteri Agama. Pak Tarmizi Tahir yang cerita di media massa. Jamaah, bukan koran. Bukan. Video jamaah hidup gambar itu. Apa Tarmizi cerita? Ini saya mau jelaskan. Orang bijaksana itu terkesan dungu. Itu maksudnya itu jamaah. Ya, hati-hati. Dan musibah bagi keturunan adalah sifat berbangga-bangga. Jangan macam-macam kalian nih. Kami keturunan bangsawan. Keturunan darah biru. Waktu mereka donor darah, awak tengok merah juga darah. Biru. Itu berbangga-bangga. Dan musibah bagi dermawan adalah berlebih-lebihan. Maksudnya jamaah, kalau orang dermawan betul, dia memberi itu tak akan berkira. Itu dermawan betul. Tak akan berkira dia. Jamaah, dermawan betul. Bagi terus. Itu musibah. Dalam pengertian musibah, hati-hati jamaah. Bukan maksudnya musibah di sini bencana merugikan, tidak. Terkadang lupa dia, saking memberinya, dia perlu pula. Dia perlu. Ini mau hati-hati juga. Mau hati-hati jamaah. Riwayat Imam Baihaqi. Jadi ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diamalkan. Yang ke-10. Senantiasa beriman dan berakal sehat. Akal adalah asal adab. Jadi orang beradab itu berdasarkan akalnya. Akal dah saya ceritakan pula. Ada bahasa Indonesia ikal. Akal. Ikal itu berasal dari akal. Artinya pun dah saya cerita jamaah. Sebagian sastrawan berkata, sebaik-baik pemberian adalah akal. Seburuk musibah adalah bodoh. Jamaah. Yang lain pula berkata, kawan setiap orang adalah akalnya dan musuhnya adalah kebodohannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan akal sebagai landasan beragama dan tiangnya. Tapi kalimat bahwa agama itu adalah akal, itu bukan hadis. Enggak ada jamaah, itu bukan hadis. Akal lah, akal yang harus dijaga. Akal lah yang menjadi, katalah, pemandu kita. Jamaah, itu akal. Kalau akal kita baik, insya Allah. Supaya mudah memahami akal, itulah tadi pikiran. Jangan pikiran kotor. Baik, kita teruskan makalah yang ketiga. Daripada Khalifah Umar bin Khattab. Sedapat kita jamaah, kalau dapat 10, 10. Berkata Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ini makalah yang ketiga, ada 10 macam yang tidak pantas tanpa 10 macam yang menyertainya. Dia ada tak pantas kalau tak ada satunya lagi, pendampingnya jamaah. Jadi kalau dia ada, mesti ada yang lain. 1. Tidak pantas akal tanpa disertai sifat wara'. Jadi tadi barusan kita ngaji yang ke-10 masalah akal. Nasihat Khalifah Abu Bakar Siddiq. Apa pasangan akal? Wara'. Apa wara'? Menjauhi yang dilarang. Wara'. Jadi jangan dipahami kalau wara' ini jalannya slow. Kalau cakap pelan. Kalau sembahyang geraknya pelan. Agak-agak dia belum makan nih. Bukan itu wara'. Wara' ini menjauhi yang dilarang. Yang dilarang ini 2 jemaah. 1 buruk, 1 durhaka. Yang buruk itu makruh, yang durhaka itu haram. Jadi saya bisa mengukur keakalan saya. Seberapa hebat, seberapa kuat saya menjauhi yang dilarang. Kita bisa ukur masing-masing. Jamaah, jadi pasangan akal tak pantas akal kalau tidak wara'.
Berkata Amir bin Qais, jika akalmu mengikutmu dari yang tidak pantas, maka engkaulah orang yang berakal. Jadi, bukan mengikut tuh, mengikatmu. Jika akalmu mengikatmu dari yang tidak pantas, engkaulah orang berakal. Jamaah, jadi selain hukum benar salah, ada hukum pantas tidak pantas. Sembahyang kita cara laki-laki, bukan cara perempuan. Sembahyang kita cara laki-laki pakai singlet yang tidak tembus pandang. Pantas tak? Tak pantas. Sah tidak? Sah. Ya, Ma. Jadi selain hukum benar salah, ada hukum pantas tidak pantas. Ya, Ma. Ah, ini mau hati-hati. Ya. Yang kadang-kadang saya pun, kita pun, banyak orang pun tak dapat memenuhinya. Jamaah, pantas dan tidak pantas, bukan benar dan salah. Insya Allah kita semua mestilah benar, jangan salah. Tapi pantas tak pantas. Makanya kata Amir bin Qais, kalau akalmu mampu mengikatmu dari yang tidak pantas, maka betullah engkau orang berakal. Kata Rasulullah, al-aqlu nurun fil qalbi yufariqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah cahaya hati yang dapat membedakan yang benar dari yang salah. Sebetul-betulnya kalau kita jujur baik-baik, akal itu mampu tahu ini benar atau salah. Tapi sayang, makin ke belakangan orang makin mematikan fungsi akal dia. Saya tak tahu kita jumpa apa tidak, jamaah. Tetapi para koruptor itu, kira-kira tahu nggak dia benar salah? Bahwa dia mengkorupsi ini salah. Tahu tak kira-kira? Tahu. Tapi mengapa dilakukannya? Inilah jawabannya. Ini akal. Ini. Akalnya itu sudah tak bercahaya lagi. Jadi tak lagi dia mampu membedakan benar, salah. Kalau bahasa kasar secara kita ngajilah, tak berakal. Bukan tak berotak. Otaknya ada, tapi tak berakal. Mati maksudnya cahaya akal tu jamaah. Gilakah dia? Gila. Tapi orang sambung, gila apa? Gila harta. Kan gila juga, walaupun dalam secara medis pikiran dia sehat, jamaah. Ini gila harta. Jamaah. Coba hilang akal tu, tak digunakan dengan betul. Yang kedua, dan tidak pantas perbuatan tanpa pengetahuan. Itu dia. Ngapa dibuat kalau tak tahu? Bahwa Nabi bersabda, terjemahannya, seutama-utama perbuatan adalah mengetahui Allah Ta'ala. Itulah yang kalau kita ngaji tauhid, awaluddin ma'rifatullah. Sesungguhnya pengetahuan itu memberi manfaat bagimu sedikit dan banyak perbuatan. Dan sesungguhnya bodoh tidak memberi manfaat bagimu sedikit dan banyak perbuatan. Riwayat Imam Hakim. Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, ilmu. Semua itu ada ilmunya. Dan faktanya, kita tak bisa tahu semuanya. Mustahil itu. Dia profesor. Bidang apa? Dalam seluruh kita katakan, disitulah buat herannya orang Jepang. Dari mana lobang memasukkan gula ke kuih buah Melaka itu? Sepintar-pintar, mana lobangnya itu? Memasukkan itu. Kata awak lucu kali. Kata kita lucu, karena ilmu kita ada. Dia ilmunya tak ada. Ini barusan peristiwa pesawat Singapura. Ya, dengar tak? Rupanya di apa sana, di angkasa itu ada juga lobang. Macam kita ini ada lobang di darat.
Itulah turbulensi. Turbulensi itu supaya mudah memahaminya lobang jamaah. Jadi pesawat itu tak-tuk, 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 tak-tuk. Nah, naik. Naik pesawat itu diterbangkan angin 100 meter ke atas. Naik. Dihempaskan angin lagi ke bawah. Ratusan meter. Begitu terus jamaah. Tapi alhamdulillah sebab canggih pengetahuan manusia sudah. Alhamdulillah pesawat itu tak terhempas. Tetaplah ada musibah. Tetapi tak dapat dibayangkan kalau pesawat itu tidak canggih. Apa maksud saya? Ada orang yang tak mengerti tentang kuih buah Melaka tadi. Kenapa ada ilmu dia di situ? Kita pula tak mengerti ilmu tentang pesawat tadi. Artinya masing-masing kita ada bidang. Hebatlah dia. Dah profesor dia. Waktu rusak mobilnya, siapa memperbaiki? Siapa dia? Tukang bengkel kan? Yang si bengkel ini pun ada yang buta huruf. Siapa yang lebih hebat saat itu? Si profesor tukang bengkel? Kan tukang bengkel. Apa maksud cakap saya ini jamaah? Kita ni tak tahu semua. Sesedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya itulah yang kita dapat. Makanya disebutkan tadi, innal ilma yanfa'uka ma qalilul amal wa katsiruhum. Sedikit sebanyak amal kita itu dibimbing oleh ilmu. Karena ilmu tak ada, tak bisa apa-apa. Tapi kalau yang ahli gini aja, katanya. Selesailah pula. Awak bingung sana, tak dia selesai. Iya, kata awak. Coba jamaah. Awak cari sana sini apa salahnya. Dia tek dah selesai. Dan memang selesai. Apa itu? Ilmu. Itu ya, itu kata Rasulullah. Dah. Nomor 2. Nomor 3. Tidak pantas keberhasilan tanpa disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jangan sombong. Jangan tepuk dada. Kalau enggak aku yang usahakan ni, enggak usah lagi lah. Kau bisa kayak gini kan karena aku yang bantu nih. Jangan. Tidak pantas keberhasilan tanpa rasa takut. Maksudnya, tidak pantas memperoleh apa yang diharapkan dan selamat dari bahaya tanpa adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, la yadkhulun nara man bakiya min khasyatillah hatta yalijal labanu fit dar'i. Tidak masuk neraka siapa saja yang menangis karena Allah sampai air susu bisa masuk ke putingnya kembali. Kapan itu? Kan tak mungkin. Makanya itu jamaah, insyaAllah orang yang menangis karena Allah akan masuk ke dalam surga dan pasti tidak akan masuk ke dalam neraka. Menangis karena Allah ni kan apa maksudnya? Bisa karena rasakan nikmat, bisa karena sesali kesalahan. Sampai ulama menulis kitab tentang fadilat air mata. Di antaranya kitab kecil ada saya punya, tipis bukan kecil jamaah. Kitab tipis saya punya, Dumu'us Salihin. Air mata orang-orang salih. Jadi macam saya, macam kita maunya nangis haru karena banyak nikmat Allah sama kita. Saya tetap anjurkan sekali-sekali wisatalah kita ke rumah sakit. Atau nengok saudara kita muslim atau yang non-muslim sedang sakit. Biar tahu kita hebat nikmat Allah sama kita ini jemaah. Kan? Yang kedua pula, tangisilah salah kita masa lalu supaya jangan terulang kembali. Nah, pagi ini sampai sini dulu. Ada 6 lagi nih nasihat daripada Khalifah Umar. Panjang jemaah, ya. Ini akan datanglah. Nanti dari Khalifah Utsman pun ada 10. Dari Khalifah Ali pun ada 10 jemaah, ya. Terus-teruslah nanti ya. Sampai sini dulu pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.